Yo, salam Ki Justin Lover. Aki akan membuatkan sebuah materi untuk pemula ya. Bagaimana cara melakukan pembelian koin sampai menjual. Nah, ketika kita berada di suatu channel, pastinya akan diberi signal, entah signal free ataupun yang sudah join VIP dari sebuah channel. Nah, langsung saja ya, ketika kita mendapatkan sebuah signal, Aki akan mencontohkan misalkan kita mendapatkan sebuah signal BTT. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, saat ini adalah kita bisa melihat pada tampilan koin BTT ya. Saat ini koin BTT harga kisaran di 49. Tapi kita melihat ya dari sebuah channel yang memberikan signal. Di sini tertuliskan ada area buy 3844. Berarti kita lakukan kisaran beli di kisaran 38 sampai 44 ya. Nah, di sini juga tertera ada area maksimal buy 46. Kita ambil simpelnya saja. Berarti kita sudah mendapatkan 3 angka untuk jaring atau membeli. Sedangkan saat ini BTT kisaran di harga 49. Nah, kenapa kok bisa kita langsung dikasih seperti ini? Padahal harganya sudah 49. Nah, sekali lagi Aki terangkan. Sebuah channel akan melakukan ya pembuatan signal berharap koin tersebut akan alami penurunan. Ya, tentunya mereka sudah analisa berbagai support yang mereka pakai indikator mereka punya gitu. Nah, tentu saja lah kita bisa melihat dari maksimal buy-nya 46 dan area buy 44 dan 38. Oke, Aki sedikit kasih contoh ya. Bagaimana sih cara melakukan pembelian melihat signal seperti ini? Nah, jadi langsung saja kita terangkan ketika kita dihadapkan dengan angka pasar saat ini 48, sedangkan kita melihat maksimalnya 46, maka kita lakukan buy di 46, apa yang diperintah dari sebuah channel. Nah, alangkah baiknya kita melakukan pembelian, jangan pernah melakukan all in ya. Jangan pernah melakukan all in. Kita harus juga menjaga uang kas. Di sana akan berguna uang kas nanti, dan nanti akan ada penjelasannya. Nah, contoh, anggap saja kalau kita bermain pada maksimal area buy, usahakanlah kita mempunyai uang kisaran 1.550 ya, 1.550. Ini hanya Aki terangkan ya, terserah kalian seperti apa nanti. Penting kalian bisa melihat bagaimana cara pengaturan melakukan buy ya. Kenapa harus sedemikian banyak yang harus kita persiapkan untuk suatu koin. Nah, oke, saat ini kisaran ada di 48. Berarti Aki akan coba melihat dari signal tersebut. Aki lakukan pembelian di maksimal buy seharga 50.000 ya, seharga 50.000. Kalian bisa lihat berarti BTT mendapatkan 1086 BTT. Oke, kita lakukan buy di area maksimal, konfirmasi. Nah, oke, kita sudah melakukan pembelian dengan maksimal buy 46, berharap nanti
49 ini akan terkoreksi menjadi 46 ya, maka akan tereksekusi. Nah, untuk kedua, di sini tertulis area buy-nya adalah 44 dan berikutnya 38. Artinya Aki akan membeli di harga 44. Nah, di harga 46 yang maksimal tadi sejumlah 50.000. Artinya Aki akan membeli berikutnya di harga 100.000. Aki akan melakukan kelipatannya gitu. Nah, langsung Aki konfirmasi ya, dan Aki oke. Nah, berikutnya terlihat di area 38. Maka Aki akan lakukan lagi di area 38. Nah, tadi terakhir Aki melakukan di area 44 sejumlah 100. Berarti kelipatannya adalah Aki lipatkan lagi menjadi 200. Nah, langsung Aki lakukan pembelian. Oke, sekarang Aki sudah melakukan pembelian untuk di daerah maksimal buy 50, area buy 44.200, area buy berikutnya ada di 200. Berarti kelipatannya ya 50, 100, 200. Nah, kenapa kita harus mempunyai uang kas? Kita berbicara pahitnya saja dulu bila terjadi koreksi di antara area buy. Ya, tiba-tiba setelah dia turun 49 menjadi penurunan 46, maka 46 ini tereksekusi. Dia tidak naik, turun lagi 44, maka kita dapat 44 tereksekusi sampai ke 38. Nah, permasalahannya adalah ketika sampai di jaring akhir kita kena 38, ternyata koin belum ada kenaikan. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti ini? Jadi saran Aki nggak usah panik ya, nggak usah panik. Memang kalau kita manusia normal pasti panik. Nah, makanya untuk pemula nggak usah main banyak-banyak. Terapkan saja apa yang Aki beri keterangan ini. Sekiranya memang ini berat, ya kalian bisa kurangin dari area maksimal sampai berikutnya. Nah, kita berbicara ketika tersentuh buy terakhir 38 malah terjadi penurunan. Nah, gimana langkah berikutnya, Ki? Berarti kita bisa menyikapinya mencari support ya. Nah, nanti ada pembahasan lah di konten Aki itu ada cara melihat support berikut resist. Artinya kita harus menganalisa support berikutnya. Anggap aja ya, ini anggap saja kita mendapatkan support di 35. Nah, berapa yang harus aku beli? Berarti dari terakhir kita buy 200, berarti kita lipatkan menjadi 400 di harga 35. Kita beli 400.000. Langsung kita konfirmasi lagi order. Oke. Nah, dan ternyata ketika sentuh 35 dia masih terkoreksi. Kita lihat lagi supportnya. Usahakanlah cukup untuk 2 support saja ya, khusus untuk 2 support saja, nggak usah lagi diteruskan. Anggaplah terjadi penurunan lagi, anggap saja 33. Berarti untuk jaring berikutnya adalah lipatan dari 400. Misal Aki mendapatkan support 33, tulis 33, Aki beli di kelipatan terakhir tadi 400 menjadi 800, Aki buy. Oke, order. Nah, ini sebagai ini aja ya, sebagai pembelajaran
Misalkan sudah terkena sentuh terbeli, coba kita renungkan sejenak. Ketika 33 ini ada kenaikan, ya ada kenaikan sampai ke 35. Artinya kenapa? Kita sudah menutup kerugian di buy awal, ya, ataupun menutup kerugian di 35, ya. Bagaimana 35 bisa naik lagi sampai ke 38? Berarti 2 jari kita profit. Artinya sudah menutupi buy sebelumnya dan seterusnya. Bagaimana bila semua ini ya naik? Artinya sudah melebihi maksimal buy di 47. Bayangkan, kalian sudah profit luar biasa. Ya, sudah profit luar biasa. Di sini saja kalian sudah mendapatkan berapa, ya kan? Kalian bisa lihat nanti. Begitu kalian lihat, kalian bisa langsung menutupi kerugian sebelumnya gitu, ya. Oh, kemana lagi tadi nih? Aku lihat dulu sebentar. TTT. Nah, jadi inilah nikmat ketika suatu koin yang sudah terbeli dari area maksimal sampai area buy kedua, sampai buyback kedua support mengalami kenaikan semua. Artinya kita sudah mendapatkan profit besar, ya, profit besar. Nah, jadi seperti itu ya cara melakukan trading. Begitupun ketika terjadi penurunan, jadi kita jangan galau dulu, kita lakukan pencarian support berikutnya, kita buyback semua. Jadi total yang kita keluarkan untuk satu koin BTT dengan pembukaan 50.000, kita sudah menghabiskan dana 1.550.000. Bayangkan 1.550.000 yang sudah kita keluarkan ketika kita membeli suatu koin terjadi penurunan, ya. Jadi ketika kita sudah pada naik semua koin, tinggal kita eksekusi, mau dia ke berapa kita jual, ya. Lebih nikmat, tidak perlu kita menjual sampai TP3 kalau kita tidak punya mental, tidak sabar dan panikan. Lakukan saja penjualan di TP1. Cukup di TP1 adalah harga yang mudah tercapai, ya. Bayangkan ketika kalian sudah mendapati sell di 38, ya, di 38. Contoh lah, kita sudah melihat semuanya ini habis berapa, ya kita kalikan. Apalagi koin 2 digit, sangat nikmat. Oke, jadi itu pengertian cara melakukan pembelian ketika koin terkoreksi atau penurunan. Berikut juga kita cara menjual, ya, atau kita bisa menjual untuk kita supaya tidak penasaran, kita bisa lakukan penjualan di TP1, take profit 1 di 58. Kita bisa menjual 60% saja dari yang sudah kita punya koinnya. Nah, hal ini adalah guna kita mengembalikan dulu modal berikut yang kita dapati profit. Nah, gunanya nanti itu ada, itu akan buat senjata uang kas kita untuk buyback kembali. Nah, jadi seperti itu ya mainnya ya. Jadi jual di TP1 60%, di TP2 jual, atau di TP1 50% lah, TP2 30%, TP3 20%.
Hal ini supaya kita tidak penasaran sampaikah ke TP3. Tetapi kalau kita tidak kuat, ya panikan, baik selesaikan di TP1 saja. Oke, cukup yang bisa Aki terangkan bagaimana cara melakukan pembelian ketika terjadi koreksi. Tetap semangat, salam Ki Justin Lover.